baik. Satu cek le. Tes. Baik, kami persilakan ke C. Tes. Satu cek. Satu cek. Presidium Satu cek. Baik, tentunya lu. Satu cek. Cek lu satu. Tes tes. Tes tes. Baik, langsung saja kami persilakan kepada seluruh hadirin Bapak Ibu yang telah berhadir. Berkenan kiranya untuk langsung dapat menempati kursi yang telah disediakan oleh panitia pelaksana. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada seluruh kita yang telah berada di dalam ruangan yang berbahagia ini. Tentunya malam ini kita akan bersama-sama menantikan pelantikan pengurus Majelis Wilayah Kahmi dan Forhati Aceh periode 2022-2027. Kembali kami ucapkan selamat datang kepada seluruh kita yang telah berhadir dan berada di dalam ruangan yang berbahagia ini. Berikutnya berkenan kami persilakan untuk dapat menempati kursi yang telah disediakan oleh panitia pelaksana. Mike 19. Yang nantinya bersama-sama kita akan sukseskan pelantikan pengurus Majelis Wilayah Kahmi dan Forhati Aceh periode 2022-2027. Solidaritas Kahmi menuju Indonesia Emas 2045. antara dua zona, baik ke layar. Cek.
Ya baik, kembali kami persilakan kepada seluruh hadirin yang telah berhadir Cek. untuk Cek. berkenan langsung menempati kursi yang telah disediakan oleh panitia pelaksana. Cek. Cek. Satu cek. Ya baik, kami persilakan kepada seluruh hadirin yang berbahagia yang telah berhadir, untuk Bapak Ibu yang telah berhadir di tempat yang berbahagia ini. Untuk kekhidmatan acara kami persilakan untuk dapat langsung menempati kursi yang telah disediakan oleh panitia pelaksana. Dan tentunya di momentum ini kami mengingatkan kepada seluruh kita untuk dapat menghidupkan mode hening pada handphone kita masing-masing guna tidak mengganggu jalannya kegiatan kita di hari yang penuh berkah ini. Satu cek. Tes 1 2 tes. Cek. Ya baik, kami persilakan kepada seluruh hadirin Bapak Ibu yang berbahagia. Cek. Cek.
tes 1 2 dicoba. Layar red green. Satu cek. Baik, kembali kami ucapkan selamat datang kepada lo. Satu cek, cek,
cek le. Kembali kami sampaikan selamat datang kepada seluruh hadirin yang berbahagia. Dan langsung saja kami persilakan untuk dapat menempati kursi yang telah disediakan oleh panitia pelaksana, karena acara akan segera kita mulai. Tentunya juga kami mengingatkan kepada seluruh hadirin sekalian, berkenan kiranya untuk dapat menghidupkan mode hening pada handphonenya masing-masing, guna tidak mengganggu jalannya kegiatan kita di malam yang penuh berkah ini. Terima kasih. Baik seluruh hadirin berbahagia, penjabat Gubernur Aceh yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Aceh akan segera tiba di ruangan acara. Untuk seluruh hadirin kami persilakan untuk dapat mengambil tempat yang telah disediakan.
Baik, kami persilakan kepada seluruh hadirin Bapak Ibu yang berbahagia untuk berkenan langsung menempati kursi yang telah disediakan oleh panitia pelaksana, karena kami informasikan kepada seluruh kita bahwa Bapak Penjabat Gubernur Aceh yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Aceh akan segera tiba di ruang acara. Baik, sembari kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin yang berbahagia. Untuk Bapak Ibu yang telah berhadir, kami persilakan untuk dapat langsung menempati kursi yang telah disediakan oleh panitia pelaksana. Dan di momentum malam ini juga kami sampaikan kepada seluruh kita bahwa Bapak Pejabat Gubernur Aceh yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Aceh akan segera tiba di lokasi acara. Untuk itu, kepada seluruh kita untuk dapat bersiap-siap mengambil posisi duduk yang telah disediakan. Sebentar lagi sempat. Ini kan udah pecah. Kecilin aja bisa. Abang panitia. Panitia kalau soalnya. Berhenti, kemudian berhenti. Oke. Ada juga. Baik, seluruh hadirin yang berbahagia, Bapak Penjabat Gubernur Aceh dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Aceh memasuki ruang acara dan tiba bersama kita di malam momentum pelantikan pengurus wilayah Majelis Wilayah Kahmi dan Forhati Aceh periode 2022-2027. Tentunya kita ucapkan selamat datang kepada Sekretaris Daerah Aceh serta juga seluruh kita yang telah berhadir, dan kami persilakan untuk dapat mengambil tempat yang telah disediakan oleh panitia pelaksana. Untuk itu juga kami sampaikan kepada seluruh hadirin yang berbahagia, untuk yang telah berhadir, kami persilakan untuk dapat mengambil tempat semula dan kami mohon kesediaannya untuk dapat menghidupkan mode hening pada handphonenya masing-masing guna tidak mengganggu jalannya kegiatan kita di malam yang penuh berkah ini.
Ya baik, kepada wartawan dan juru foto kami persilakan untuk dapat mengambil tempat semula. Kami ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan para wartawan dan juru foto serta yang mendampingi untuk kami persilakan mengambil tempat semula. Dan juga kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk berkenan mengambil tempat yang telah disediakan oleh panitia pelaksana. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullahi alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري،
الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به. إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر.
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh Allah menyuruh-Mu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah pada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya Allah, di malam ini kami kembali berkumpul di ruangan ini untuk menyaksikan saudara-saudara kami dilantik sebagai pengurus kami dan Forhadi. Jadikan langkah kami ke sini sebagai berkat dan silaturahmi. Kami di sini membawa rahmat. Ya Allah, ampuni dosa kami yang telah berulang kali dilantik dalam aneka jabatan dan organisasi, dalam aneka dinas dan posisi. Sementara kami sadar kerja-kerja kami tidaklah selalu benar. Ya Allah,
ampuni segala kekurangan kami. Tidak ada yang lebih dari kami selain bodoh dan zalim. Terkadang kami larut dalam pragmatisme dan retorika, sehingga lupa bahwa kami pernah dibaiat untuk mewakafkan pikiran dan jiwa bagi Islam dan Indonesia. Ya Allah, kami pernah dididik selama bermalam-malam dalam jenjang training yang bertingkat di organisasi leadership mahasiswa Islam terbesar di Republik yang terhormat. Kami juga pernah diazankan oleh para master di hening subuh ketika diambil sumpah sebagai kader umat. Ya Allah, pada malam ini lantiklah kami kembali menjadi insan paripurna, insan cita, insan akademis, pencipta, pengabdi, insan intelektual muslim yang bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, jangan kau biarkan kami tersesat setelah lidah kami basah dengan syahadat. Jangan engkau biarkan kami menjadi para pengusaha dan akademisi, birokrat dan politisi, ulama dan umara yang hidupnya hanya sekedar mencari nama. Ya Ilahi, ubahlah Aceh menjadi lebih baik melalui ikhtiar kami di Kahmi. Angkatlah keyakinan kami kepada kepastian bahwa semua usaha ini akan sampai. Tidak ada yang kami tuntut darimu ya Tuhan, selain rasa bahagia dalam semua gerak dan perjuangan. Ya Rabbi, terimalah acara kami malam ini. Semua rangkaian ini semata-mata hanya untuk memujamu. Bimbinglah kami agar kami memiliki akhlak yang lebih terpuji, menjadi pekerja yang melayani setiap unsur insani, yang menghadapkan wajah kami semata-mata hanya kepadamu, ya Ilahi. Ya Allah, berkahi mereka semua yang hadir di sini. Perbaiki segala yang kurang yang ada pada mereka. Tambahkan rezekinya, sehatkan badannya, kabulkan semua hajat-hajat mereka. Agar mereka semua dapat terus mengabdi kepada nusa dan bangsa ini. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat PJ Gubernur Aceh diwakili oleh Sekda Aceh. Yang kami hormati unsur Forkopimda Aceh. Yang kami hormati para bupati dan wali kota se-Aceh. Yang kami hormati Presidium Majelis Nasional Kahmi. Yang kami hormati Koordinator Presidium Forhati Nasional. Yang kami hormati para kepala SKPA. Yang kami hormati Ketua Majelis Wilayah kami dan Forhati Aceh. Yang kami hormati Ketua Majelis Daerah Kahmi se-Aceh dan seluruh hadirin dan tamu undangan yang kami banggakan. Kami ucapkan selamat datang pada acara Pelantikan Pengurus Majelis Wilayah Kahmi dan Forhati Aceh periode 2022-2027 dengan tema Solidaritas Kahmi menuju Indonesia Emas 2045. Kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin yang berbahagia untuk kita bersama. Ya, rekan Rifki, barusan saja kita sudah menjalani prosesi futuhat seremoni, yang mana futuhat seremoni ini adalah hal baru yang menjadi inisiatif dari Kahmi Aceh. Merupakan rangkaian acara pembuka yang diberi bobot spiritual lebih tinggi sehingga menjadi standar opening pembuka acara bagi kami-kami di wilayah lainnya. Futuhat sendiri merupakan berasal dari kata Al-Fatihah, yaitu pembuka. Nah, kita lihat tadi rekan Rifki, dari pengisi acara saja sudah terdiri dari orang-orang yang hebat yang ada di Kahmi. Di antaranya tadi kita lihat ada pemimpin salawat oleh Kanda Fadil Zakaria SP, MPD, merupakan Ketua Yayasan Nurul Quran Aceh dan merupakan Bacalek DPRK Banda Aceh dari Partai Gelora, Dapil 4, nomor urut 6. Kemudian dilanjutkan oleh muazin, oleh Kanda Amiruz Zahri, beliau merupakan Koordinator Presidium Majelis Daerah Kahmi Aceh Timur dan merupakan Bacalek DPRA Partai Nasdem Dapil 6, Aceh Timur nomor urut 1. Kemudian dilanjutkan oleh Qori yaitu Kanda Fakrul Razi dan dilanjutkan oleh Sari Tilawah yaitu Syarifah Fatimah Az-Zahra merupakan top 10 Duta Wisata Kota Banda Aceh tahun 2022 dan juara 1 FMIPAS Kartini tahun 2023. Diakhiri dengan penampilan musikalisasi munajat dan doa oleh Kanda Said Muniruddin merupakan salah satu presidium Majelis Kahmi Wilayah Aceh dan Rektor The Sufi Academy. Ya, baik, seluruh hadirin berbahagia, tentunya ini merupakan sebuah energi dan spirit yang luar biasa yang dimunculkan pada momentum pelantikan di malam yang berbahagia ini. Tentunya para hadirin sekalian, bahwa solidaritas Kahmi di malam ini munculnya nilai-nilai profesionalitas, semangat berkhidmat hingga sudah berusia setengah abad lebih saat ini. Tentunya seremonial pembuka tadi dapat mewarnai sikap kerjasama, persatuan dan kreativitas serta totalitas yang ditampilkan di malam ini. Tentunya para hadirin berbahagia, apa saja yang kita perlihatkan di futuhat seremonial tadi itu merupakan salah satu dari nilai Kahmi yang ditimpulkan untuk kita maknai bersama, bahwa Kahmi memiliki nilai profesionalitas, kerelawanan, kebersamaan dan nilai pembelajaran untuk menjadi inovasi serta contoh kepada kita bersama. Ya, rekan Rifki, bahwa malam hari ini akan dilantik dua pelantikan, yaitu yang pertama ada pelantikan Majelis Wilayah Kahmi Aceh dan juga Forhati Wilayah Aceh, yang mana pengurus Kahmi terdiri dari 166 orang dan juga pengurus Forhati terdiri dari 45 orang. Iya, baik, seluruh hadirin berbahagia, kita juga bisa memastikan ya Intan ya, juga seluruh hadirin yang telah berhadir, bahwa kehadiran kita di saat malam ini adalah dengan rasa bahagia dan membawa kebahagiaan untuk bersama. Dan tentunya ini sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, bahwa beliau menyampaikan rasa bangga dan bahagia serta kagum kepada Kahmi, kadernya ada di mana-mana, Intan. Dan juga Presiden Republik Indonesia menyatakan bahwa kader Kahmi menjadi pengusaha sukses itu banyak. Mereka juga kadernya ada di mana-mana, di birokrasi ada, di partai politik juga banyak, di lembaga negara juga begitu banyak kader Kahmi.
dan juga dipercaya mengisi tugas-tugas strategis termasuk di Kabinet Indonesia Maju saat ini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah seluruh hadirin yang berbahagia. Tentunya para hadirin yang berbahagia, di momentum yang sangat mulia ini, mari bersama-sama kita maknai kemerdekaan Republik Indonesia serta mengenang nilai-nilai kebangsaan kita. Dengan bersama-sama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan himne Aceh dan himne HMI dipandu oleh Prita Rizka Dewi. Kepada seluruh hadirin kami mohon berdiri. Dua
Hadirin disilakan duduk kembali. Kanda Yunda yang kami muliakan, selanjutnya kita dengarkan penyampaian ekspresi bahagia dan rasa syukur oleh Ketua Panitia Pelaksana kepada Kanda Safwan SEMSI, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang kami muliakan dan kami banggakan, Majelis Nasional KAHMI, dalam hal ini yang datang, yang akan melantik adalah Gubernur Aceh, Profesor Dr. Insinyur Haji Abdullah Putih MSI. Kenapa saya beri penghormatan kepada Bang Abdullah Putih? Karena beliau gubernur kita yang lalu. Jadi ini penghormatan pertama kami selaku MN kami. Kemudian kepada para pengurus yang pengurus nasional juga Porhati, ada Kak Ema, ya, Kak Sri Novan Kandi.
Kemudian yang kami banggakan dan merasa kami tersanjung kehadiran dari PJ Gubernur Aceh dan dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda, Bapak Haji Bustami, MSI. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir di acara keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam. Yang kami hormati dari unsur Forkopimda dalam hal ini juga dihadiri oleh dari Kapolda atau yang mewakili, dari Kajati, dari Pangdam, dari MPU juga ada, ya. Kemudian dari partai politik, dari pimpinan partai politik ada dari Gerindra, Bang Nasrul, ya. Terima kasih Bang udah datang. Ada dari P3. Kemudian yang kami banggakan dari Golkar, itu langsung ketua DPD satunya yang datang. Terima kasih Bang Nurlif. Kemudian yang kami hormati para senior, ya. Kemudian dari ini juga ada ketua umum Bang Najar. Bang Najar ini banyak membantu kita waktu kami di HMI, banyak kali bantu. Ya. Pelantikan kami pertama di Harmes, Bang Najar banyak bantu. Ya, Banda Aceh. Terima kasih Bang Najar sudah datang. Kemudian kepada para senior-senior kami di HMI. Yang pertama kepada Ayahanda Adriman Kimat. Sudah berhadir. Terima kasih Ayahanda sudah datang. Kemudian kepada Ayahanda Ajari Basar, Ayahanda Bahtiar Nitura. Kemudian ada juga kepada ayahanda kami, Bang Sulaiman Abda. Terima kasih Bang, sudah datang. Ya. Kemudian kepada ada juga mantan PJ Gubernur Aceh, Bang Haji Tarmiji Karim. Terima kasih Bang sudah hadir, sudah memuliakan kami. Kami bahagia sekali hari ini. Banyak senior-senior yang datang, termasuk ada Bang Rajali Yahya. Itu langsung dari Jakarta katanya, khusus untuk menghadiri acara kita pelantikan pengurus Kahmi dan Kohati. Beri aplaus kepada Bang Rajali Yahya. Kemudian yang kami hormati adalah pengurus atau presidium MW Kahmi Aceh. Dalam ini ada Kopres, ya, Bang Profesor Dr. Haji Samsul Rijal, BAMAG. Kemudian ada Bang Julfika Zebilindan. Semua hadir. Minus satu, Bang Nasir Jamil, karena beliau sibuk di dapil. Ya. Jadi sudah titip salam melalui kami dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kami hormati MD kami seluruh Aceh yang sudah berkenan hadir ke tempat acara kita ini dari jauh-jauh. Terima kasih banyak, kami merasa bahagia, merasa tersanjung. Kemudian kepada hadirin dan hadirat yang kami muliakan, terima kasih sudah datang. Dan yang kami ingin mengucapkan terima kasih terhingga adalah kepada panitia yang bersusah payah menyiapkan acara ini. Kami ingin memberikan yang terbaik. Kami ingin memberikan yang terbaik bagi Kahmi di acara pelantikan ini. Inilah yang sudah kami berikan. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik kita. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Kemudian yang terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa salah satu fungsi organisasi itu adalah menciptakan potensi kader. Kita selama ini potensi kader kita banyak, tapi belum bergerak dari kekuatan potensial, kekuatan real. Kita belum bergerak. Kita maunya kekuatan real itu terwujud di dalam kepengurusan Kahmi yang akan datang. Artinya apa? Kita ini harus menjadi gincu dan garam. Keberadaan kami ini harus dirasakan,
harus mewarnai kehidupan pembangunan di Aceh ini. Kita berharap dengan momentum pelantikan kami ini, kita berharap kekuatan potensial itu bisa dijadikan kekuatan real di dalam pembangunan di masa yang akan datang. Artinya apa? Artinya lebih banyak orang-orang HMI, lebih banyak orang-orang kami yang mengisi jabatan-jabatan publik. Karena kita yakin bahwa kita dididik, dibesarkan di HMI itu untuk satu tujuan ideologi HMI, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan kita. Itulah tekad kita yang harus tertanam dalam diri kita, bahwa mewujudkan masyarakat adil dan makmur itu sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila. Bahwa tujuan Pancasila sama dengan tujuan HMI. Oleh karena itu, di kesempatan yang baik ini, saya berharap mari kita solidkan diri. Maka kita mengambil tema soliditas kami menuju Indonesia Emas. Untuk itu sebenarnya kita mau menyiapkan potensi-potensi kita menjadi kekuatan real di masa akan datang. Oleh karena itu kami berharap kalau sudah dilantik nanti kebahagiaan malam ini terus dibawa, terus dijaga selama periode. Jangan nanti kendor. Kita berharap semangat, motivasi kita di hari ini itu terus berlangsung selama 5 tahun yang akan datang. Digantikan semangat lagi, semakin semangat lagi. Demikian ungkapan kebahagiaan kami dan rasa syukur kami sebagai panitia penyelenggara acara pelantikan ini. Semoga kita semua mendapat keberkahan dari spirit solidaritas menuju Indonesia Emas 2045. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Said Muniruddin yang mendesain acara ini dengan baik. Ya, ada gagasan baru yaitu Futuhat Seremoni. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah kembali para hadirin berbahagia untuk panitia dan seluruh jajarannya. Baik, untuk seluruh hadirin berbahagia, berikut mari kita dengarkan bersama pembacaan surat keputusan Majelis Nasional Kahmi tentang susunan pengurus Majelis Wilayah Kahmi Aceh periode 2022-2027 oleh Sekretaris Jenderal Kanda Syamsul Qomar. Kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam forum yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan umat manusia dari alam kejahiliahan menuju ke alam yang disinari dengan cahaya Islam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah untuk meneladani perjuangan beliau. Bapak Ibu sekalian, Kanda Yunda, para senior yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membacakan SK Majelis Nasional Kahmi tentang susunan pengurus Majelis Wilayah Provinsi Aceh masa bakti 2022-2027. Sebelum saya membacakan, saya ingin mengomentari sedikit tentang prosesi seremonial yang luar biasa tadi.
tadi disebutkan sebagai futuhat seremoni, luar biasa, mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Saya akan menyampaikan sebagai sekjen kepada majelis wilayah dan majelis daerah untuk menjadikan model acara pembukaannya seperti ini. Karena tadi diminta begitu oleh master seremoninya. Pertama, diawali dengan salawat kepada Rasulullah. Bayangkan luar biasanya. Untuk itu dijadikan sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kemudian diikuti dengan adzan. Kumandang panggilan Allah untuk bersegera sholat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki. Bapak Ibu sekalian, kami sekarang membiasakan di Majelis Nasional kami untuk adzan dan sholat berjamaah tepat waktu. Mudah-mudahan itu juga jadi tradisi yang bagus untuk dikembangkan di seluruh Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Harus inherent dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita bisa evaluasi Pak Muniruddin, sahabat saya yang sudah menginspirasi kita semua, apakah kita sudah menjadikan Al-Quran sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, para senior Kanda Yunda yang kami hormati, secara khusus kami berikan penghormatan kepada PJ Gubernur Provinsi Aceh yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda, Bapak-Bapak Forkopimda Provinsi Aceh yang kami hormati, Abangda Profesor Abdullah Puteh, Presidium Majelis Nasional Kahmi, kemudian Abangda Profesor Samsul Rizal, Koordinator Presidium Majelis Wilayah Kahmi, beserta seluruh Presidium dan seluruh pengurus yang akan dilantik pada malam ini. Yunda Cut Erma Mutiara, Kohati Presidium Forhati Nasional, bersama Kak Nova Kandi, Presidium Majelis Wilayah Forhati Provinsi Aceh, Yunda Fauzia, beserta seluruh Presidium Forhati Provinsi Aceh. Bapak Ibu sekalian, dari seluruh lapisan masyarakat yang ada di Provinsi Aceh, ada dari partai politik, ada di organisasi kemasyarakatan, terimalah penghormatan kami yang setinggi-tingginya. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, Yunda, Kanda Yunda, para senior yang kami hormati, serta para adik-adik HMI yang hadir, pengurus Batko maupun pengurus cabang. Mudah-mudahan forum ini memberikan semangat yang luar biasa untuk terus berprestasi dalam mengemban amanah sebagai pengurus di Himpunan Mahasiswa Islam, baik di Batko maupun di cabang. Kami bacakan surat keputusan Majelis Nasional Kahmi nomor 09/SK/MN Kahmi /4/2023 tentang susunan pengurus Majelis Wilayah Kahmi Provinsi Aceh masa bakti 2022-2027 dengan senantiasa memohon rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Presidium Majelis Nasional Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kahmi setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama, mengesahkan susunan pengurus Majelis Wilayah Kahmi Provinsi Aceh masa bakti 2022-2027 sebagaimana terlampir. Kedua, salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Billahi taufik wal hidayah, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 06 Ramadan 1444 Hijriah bertepatan dengan 28 April 2023 Masehi. Majelis Nasional Kahmi Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Koordinator Presidium ditandatangani, Samsul Qomar, Sekretaris Jenderal ditandatangani. Lampiran SK nomor 09 MN Kahmi _4_2023. Susunan pengurus Majelis Wilayah Korp Himpunan Mahasiswa Islam Kahmi Provinsi Aceh periode 2022-2027. Kami akan membacakan sebagian khusus nanti sampai ke pengurus harian. Kemudian biro-bironya nanti menyesuaikan. Dewan Penasehat, Ketua Mawardi Ismail SHM Hum, Sekretaris Helvizar Ibrahim, anggota-anggota Azwar Abu Bakar, Azhari Bahar, Adriman Kimat, Hasbi Abdullah, Yunus Usman, Turmudi, Cut Cayarani Bitai, Syahid Fuad Zakaria, Said Bahdar, T. Setiabudi, Suwardi Saidi, Naimah Hasan, Sulaiman Abda, T. Husen Banta, Bahtiar Nitura, Razali Yahya, Amin Said, Azhari Hasan, Nazir Adam, Sahrul Badaruddin, Azhari, M. Tanwir Mahdi, Rahmadana Lubis, Siti Naziah, Yunardi Nazir, Juwita Jamaluddin, M. Nur Birton, Ria Fitri, T. Maimun, Muntazir Hamid, Nova Iriansah, Mukhlis Yunus, Jamaluddin, Nawawi M. Yusuf, Ahyar Abdullah, Samsul Bahri, Basri MK, Said Insya Mustafa, Herman Umar, Munadir Hamid, Lukmanul Hakim, Fatullah TM Daud, Kautsar Muhammad Yus, Anas Bidin Nyaksah, Khalid Wardana, Lasminati, Syamsul Bahri, Daman Syah Siregar. Dewan Pakar, Ketua Profesor Dr. Ahmad Humam Hamid, Sekretaris Profesor Dr. Apridar, anggota-anggota Yusni Sabi, Hasbi Amiruddin, Rusdi Ali Muhammad, Nasrul Ar-Rahman, Darni M. Daud, Agus Sabti, Asna Hussein, M. Sabri Majid, Syarifuddin, Syamsiddik Tahir, Saifullah Idris, Damanhuri Basir, Basri Iba, Syamsuar Basharia, Suraya, Wildan, Marzuki Hamid, M. Jamil Yunus, Nasrullah, Afrizal Cuntra, Said Fadil, Syahid Nurdin, Nurkhalis Sofyan, Iskandar Agani, Daud Yusuf, Yanis Rinaldi, Zahratul Idami, Amrina Habibi, T. Alia Dansyah, T. Alaidin Syah, Faizah Adriansyah, Ahmad Diauddin, Berliana Awe, Yarmen Dinamika, Mukhlis Hamid, Nurjanna Nitura, Zardan Arabi, Sahrul Rizal, Sarbini, Mahlizar Arbas, Mutia Fitri, Muhammad Saleh, Muhlisuddin, Asra Mardani, Murizal Hamzah, Anita T. Iskandariata, Syaifuddin Ishak, Ridwan Ibrahim, Jeffrey Rashid, Zulfikar Sawang, J. Kamal Farsa. Pengurus Harian Presidium, Zulfikar ZB Lindan, Syaifullah Muhammad, Ihsanuddin MZ, M. Nasril Jamil, Ramzi Adriman, Syamsul Rijal, Syed Muniruddin, Syarifar Rahmatillah, Aliman Selian. Ketua-ketua bidang, Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan, Mastur Yahya, Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan, Fajran M. Zain, Ketua Bidang Politik dan Demokrasi, Purnama Setiabudi, Ketua Bidang Perekonomian, Ismet Tanjung, Ketua Bidang Maritim dan Investasi, Islamuddin, Ketua Bidang Agama dan Ideologi, M. Taufik Abda, Ketua Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Asy'ad Muhammad, Ketua Bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Wahyu Saputra, Ketua Bidang Perempuan dan Perlindungan Anak,
Koordinator Presidium Forhati MW Kahmi Aceh. Sekretaris Umum Syafwan Nurdin, Wakil Sekretaris Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan Yusuf Effendi, Wakil Sekretaris Hendri Ramdhani, Wakil Sekretaris Yusmawati Hazan, Wakil Sekretaris Rildo Dedi Priyantana, Wakil Sekretaris Abdul Rauf, Wakil Sekretaris Dr. Zarifuddin AB, Wakil Sekretaris Irwanda M. Jamil, Wakil Sekretaris Tarmidi, Wakil Sekretaris Asmawati, Bendahara Umum Muhammad Dayyan, Wakil Bendahara Muslim Hasan Birga, Wakil Bendahara Dedi Novendi, Wakil Bendahara Juliani Jakub, Wakil Bendahara Muhammad Ma'mun, Wakil Bendahara Hasnanda Putra, Wakil Bendahara Ayyub Bustaman, Wakil Bendahara Hidayat Almardi, Wakil Bendahara Mulyadi Muhammad, Wakil Bendahara Fitriati. Biro-biro tidak saya bacakan, untuk diketahui ada sekitar 34 biro dan sekitar 100 orang anggota biro-biro. Demikian Bapak Ibu sekalian, setelah saya bacakan SK-nya, kami mohon Abangda Profesor Abdullah Puteh untuk membacakan ikrar pelantikan. Kepada biro-biro yang lain yang masih cukup tempatnya, mohon untuk bisa naik ke atas pentas. Selanjutnya pelantikan pengurus Majelis Wilayah Kahmi Aceh periode 2022-2027 oleh Kanda Profesor Dr. Insinyur Haji Abdullah Puteh MSI. Hah? Oh ya. Iyalah. Sudah ya? Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, saya akan melakukan tugas organisasi, melantik saudara-saudara sekalian sebagai Presidium Majelis Daerah Kahmi Aceh. Sebelum saya sampaikan ikrar pelantikan, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia untuk dilantik? Kalau bersedia, mohon ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Razitu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku rela Allah Tuhan kami, Islam agama kami, dan Nabi Muhammad adalah Rasul kami. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, saya, pengurus Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Provinsi Aceh, masa bakti 2022-2027, berjanji dan berikrar bahwa saya dengan kesungguhan hati dan seadil-adilnya akan melaksanakan ketentuan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dan menjaga nama baik kami sebagai amanat yang dibebankan kepada saya. Sesungguhnya salatku, perjuanganku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Terima kasih. Baik, untuk berikutnya dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kami persilakan kepada Profesor Dr. Insinyur Belah Putih untuk berada di posisi tengah barisan pengurus yang baru saya dilantik. Ya baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah para hadirin berbahagia untuk pengurus Majelis Wilayah Kahmi Aceh periode 2022-2027 yang baru saja dilantik di hadapan kita bersama. Baik, kami persilakan kepada Presidium Majelis Nasional Kahmi dan juga Pak Sekjen untuk membersamai pengurus yang baru saya dilantik, dan tentunya momentum ini diabadikan oleh wartawan dan juru foto kita di malam yang berbahagia ini. Iya, baik, kami ucapkan terima kasih dan kami persilakan untuk mengambil tempat semula. Kita berikan tepuk tangan kembali yang meriah para hadirin berbahagia untuk jajaran pengurus Majelis Wilayah Kahmi periode 2022-2027. Ya baik, kami persilakan kepada seluruh pengurus yang baru saya dilantik. Kami persilakan untuk dapat mengambil tempat semula. Baik, untuk seluruh hadirin berbahagia, berikutnya mari kita dengarkan bersama pembacaan surat keputusan pengurus Forhati Wilayah Aceh periode 2022-2027 dibacakan oleh Yunda Doktoranda Sri Nova Kandi MSI. Kami persilakan dengan segala hormat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PJ Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda Bapak Bustami. Yang terhormat Kanda Abdullah Putih, Presidium Kahmi Nasional. Yang terhormat Kanda Azhari Bashar, yang terhormat Kanda Adriman Kimat, yang terhormat Kanda Razali Yahya, yang terhormat Kanda Sulaiman Abda, yang terhormat Kanda Tarmizi Karim. Ini Bapak Bupati Kabupaten Aceh Utara saat saya masih SMA dahulu. Yang terhormat Kanda Soraya Ite, dan yang terhormat Kanda-kanda sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat kami. Selanjutnya, kalau di Kahmi ada Kahmi, maka tidak boleh dilupakan selalu ada Forhati di sampingnya. Oleh karena itu, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, kami akan membacakan Surat Keputusan Forhati Nasional nomor 005-SKP-Fornas-9-2023 tentang susunan pengurus Forhati Wilayah Aceh masa bakti 2022-2027. Dengan senantiasa memohon rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, Presidium Forhati Nasional Forum Alumni HMIWati setelah menimbang, mengingat dan memperhatikan hasil musyawarah daerah 2 Forhati Wilayah Aceh tanggal 25 September 2022 di Banda Aceh, 2 hasil rapat Presidium Forhati Wilayah Aceh pada bulan Oktober 2022 di Banda Aceh, memutuskan menetapkan pertama, mengesahkan susunan pengurus Forhati Wilayah Aceh masa bakti 2022-2027 sebagaimana terlampir. Kedua, salinan surat keputusan ini disampaikan kepada seluruh pengurus Forhati Wilayah Aceh untuk diketahui dan dilaksanakan. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Billahi taufik wal hidayah, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Rabiul Awal 1444 Hijriah 25 September 2023 Masehi, Forhati Nasional masa bakti 2022-2027. Tertanda Koordinator Presidium Forhati Nasional Cud Ema Mutiaratna Dewi SHMH ditandatangani. Tertanda Wakil Sekretaris Jenderal Ninit Permata MPD ditandatangani. Berikut lampiran SK nomor 005-SKP-Fornas-9-2023 susunan pengurus Forhati Wilayah Aceh masa bakti 2022-2027. Kami sengaja membacakan Dewan Penasehat dan Dewan Pakar di dalam hal ini supaya hadirin dan hadirat sekalian, kanda-kanda dan saudara-saudara yang berbahagia ikut mengetahui siapa saja tokoh-tokoh Forhati di daerah wilayah Aceh ini. Dewan Penasehat dalam hal ini koordinator adalah Profesor Asnah Husin MA PhD. Anggota Dr. Anda Naimah Hasan MA, Dr. Anda Kasumi Sulaiman MA, Dr. Anda Riri Fitri SHM Hum, Dr. Ria Fitri SHM Hum, Dr. Kusumawati Hatta MAG, Dr. Sulastri MPD, Dr. Hewan Nur Aini Maida, Siti Nahziah SAG, Tati Mutia Asmara SPD. Dewan Pakar, Koordinator Syarifah Rahmatillah SHMH. Anggota Dr. Anda Nur Jannah Al-Sarafi, Psikolog MMCHT. Soraya Kamaruzzaman STMT, Amrina Habibi SHM Hum, Dr. Novina Rahmawati MSI Med SP THT. Lasminawati SPD,
Dr. Rashida MAG, Nurdani SPN, Yusmawati Kazan MAG. Berikut pengurus harian Presidium. Kami mohon kepada nama-nama yang kami sebutkan untuk naik ke atas panggung. Koordinator Saudari Fauziah ST, kami persilakan. Anggota Idayani SE, anggota Hasni SAG, anggota Riswati SPDI MSI, anggota Jamaliah MPD, Sekretaris Umum Dr. Asmawati Husaini MA, Wakil Sekretaris Umum Cut Intan Arifah SE, Wakil Sekretaris Umum Cut Ika Mauliza SPD, Bendahara Umum Fitriati SE, Wakil Bendahara Umum Afrah SP. Bidang-bidang, bidang organisasi dan kelembagaan, Koordinator Nisha Tinur SHIMH. Berikut anggota kami mohon untuk juga ikut naik ke atas panggung. Bidang pendidikan agama sosial budaya, Koordinator Anissa Mutia Mutmainnah SHI. Berikut anggota juga kami persilakan naik ke atas panggung. Bidang politik, hukum, dan HAM, Koordinator Cut Asmaul Husna SHG MH. Berikut anggota kami persilakan naik ke atas panggung. Bidang kesehatan dan lingkungan hidup, Koordinator NS Indah Pintasari MKEP CW CCA CBMT. Berikut anggota kami persilakan naik ke atas panggung. Bidang pemberdayaan ekonomi dan ketenagakerjaan, Koordinator Destika Gilang Lestari SH. Berikut anggota kami persilahkan naik ke atas panggung. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Rabiul Awal 1444 Hijriah, 25 September 2023 Masehi. Forhati Nasional Masa Bakti 2022-2027. Tertanda Koordinator Presidium Cut Ema Mutia Ratnawati SHMH ditandatangani. Wakil Sekretaris Jenderal Ninit Permata MPD ditandatangani. Berikut kami persilakan Korpres untuk naik ke atas panggung. Ya, baik seluruh hadirin berbahagia, berikut dilanjutkan dengan pelantikan pengurus Forhati wilayah Aceh periode 2022-2027. Berkenan kami mohon dan mengundang Koordinator Presidium Forhati Nasional Yunda Cut Ema Mutia Ratna Dewi MH untuk berkenan melantik pengurus Forhati wilayah Aceh periode 2022-2027. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada hari ini 2 Oktober, tepatnya pada pukul 10.22 waktu Indonesia bagian Barat, kami Forhati Nasional melaksanakan tugas pertama sesuai dengan perubahan pedoman dasar Forhati pada hari ini 2023. Dengan ini saya Cut Ema bersama Nova Kandi mewakili Presidium Forhati Nasional akan membacakan Ikrar Pelantikan Forhati Wilayah Aceh. Sebelumnya saya akan menanyakan kepada saudari-saudari semuanya, ayundaku tercinta, apakah saudari-saudari bersedia untuk dilantik? Apakah bersedia menjadi pengurus Forhati Wilayah Aceh masa bakti 2022 hingga 2027? Kalau bersedia, ikuti kata-kata saya. Ikrar Pelantikan Forhati. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, kami pengurus Forhati Wilayah Aceh
Forum Alumni HMI Wati Masa Bakti 2022 hingga 2027, berjanji dan berikrar bahwa kami dengan kesungguhan hati dan seadil-adilnya akan melaksanakan ketentuan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dan menjaga nama baik Forhati sebagai amanat yang dibebankan kepada kami. Sesungguhnya sholatku, perjuanganku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta. Terima kasih, selamat kepada pengurus yang baru dilantik sebagai Majelis Wilayah Forhati Aceh. Ya, baik, berikutnya dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kami persilakan kepada yang kami hormati Koordinator Presidium Forhati Nasional untuk dapat berada di sisi tengah para pengurus Forhati Wilayah Aceh periode 2022-2027. Iya, baik, kami persilakan untuk dapat membersamai pengurus Forhati Wilayah Aceh yang baru saja dilantik di malam yang berbahagia ini. Tentunya momentum jajaran pengurus Forhati Wilayah Aceh periode 2022-2027 akan diabadikan oleh fotografer dan wartawan juru foto di malam yang berbahagia ini. Iya, baik, para hadirin berbahagia, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Di hadapan kita adalah jajaran pengurus Forhati Wilayah Aceh periode 2022-2027 yang baru saja dilantik di malam yang berbahagia ini. Ya, baik, kami ucapkan terima kasih dan kami persilakan untuk dapat mengambil tempat semula. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya kita saksikan pemutaran video profil Presidium Majelis Wilayah kami Aceh. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah profil Presidium Majelis Wilayah kami Aceh periode 2022-2027. Profesor Dr. Syamsul Rijal lahir di Prapat Hulu, Aceh Tenggara 30 September 1963. Ia menamatkan sarjana muda, sarjana dan magister di IAIN Ar-Raniri, kemudian melanjutkan doktor di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ia pernah menjadi pengurus HMI cabang Banda Aceh tahun 1985.
Saat ini ia merupakan dosen Fakultas Usuluddin dan Filsafat dan Pasca Sarjana UIN Araniri. Ia pernah menjadi dekan Fakultas Usuluddin, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Araniri, kemudian Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Aceh, kemudian juga Sekjen PP Koniri dan Sekjen IJMI Orwil Aceh. Penerima Satya Lencana Karya Satya dari Presiden RI ini juga pernah menjadi Ketua Forum Antar Umat Beragama, Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan. Zulfikar Lidan lahir di Medan pada 18 Maret 1965. Ia menempuh studi sarjana di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Sejarah Universitas Shah Kuala, Banda Aceh. Ia pernah menjadi Ketua Bidang Kekaryaan HMI Cabang Banda Aceh tahun 1989 dan kemudian menjadi Sekretaris Umum HMI Cabang Banda Aceh tahun 1990. Ia juga pernah menjadi Pengurus Besar HMI periode 90-92 dan juga menjadi anggota DPR Aceh periode 2014-2019. Zulfikar Lidan merupakan Koordinator Presidium KAHMI Aceh periode 2016-2021 dan saat ini masih menjabat sebagai Ketua Himpunan Pengusaha KAHMI Aceh. M. Nasir Jamil lahir di Medan 22 Januari 1971. Anggota DPR RI yang kritis ini merupakan sarjana dari IAIN Araniri Banda Aceh dan Master Ilmu Politik dari Universitas Nasional Jakarta. Ia pernah menjadi tim pengawas DPR RI terhadap rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh Nias dan juga menjadi tim pemantau DPR RI terhadap implementasi MOU Helsinki antara pemerintah RI dan GAM. Dr. Syaifullah Muhammad lahir di Kuala Simpang pada 15 Mei 1971. S1 dan S2 ia tamatkan dari Teknik Kimia Universitas Shah Kuala. S3 ia selesaikan di Chemical Engineering Curtin University, Western Australia. Ia merupakan Ketua Umum HMI Cabang Banda Aceh periode 1995-1996. Saat ini ia merupakan Kepala ARC Pusat Unggulan Iptek Nilam Aceh Universitas Shah Kuala dan juga merupakan Direktur Bisnis dan Dana Lestari Universitas Shah Kuala. Ia menerima berbagai award termasuk dari Curtin University Australia, Australia Indonesia Association Sydney, kemudian juga dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, serta dari Kedutaan Besar Australia Jakarta. Syarifah Rahmatillah lahir di Banda Aceh 6 Desember 1971. S1 dan S2 ia tamatkan di Fakultas Hukum Universitas Shah Kuala. Ia pernah menjadi Ketua Kohati Batku HMI Aceh tahun 1994-1996. Ia pernah menjadi Juru Runding RI GAM dan juga pernah menjadi anggota KPU Aceh tahun 2003 sampai 2008. Sampai sekarang ia masih menjadi Direktur Eksekutif MISPI. Pensiun dari PNS Aceh, ia kini menjabat sebagai Ketua Perempuan IJMI Aceh dan juga Ketua Perempuan PAN Aceh. Ihsanuddin MZ lahir di Ulim Pidijaya pada 30 November 1972. S1 ia tamatkan di Fakultas Ekonomi Universitas Shah Kuala jurusan Manajemen. S2 di Magister Manajemen Universitas Shah Kuala dan saat ini program Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas Borobudur, Jakarta. Ia pernah menjadi Ketua Umum HMI Komisariat Fakultas Ekonomi Universitas Shah Kuala tahun 94 sampai 95. Ia juga pernah menjadi Ketua Umum KNPI Aceh dan Ketua DPP KNPI Nasional. Saat ini ia merupakan Ketua Umum Percasi Aceh dan Wakil Ketua OKK 1 DPW P3 Aceh. Penerima Award Serambi Indonesia kategori Pelobi Ulung Lintas Partai Politik ini saat ini merupakan anggota DPRA. Aliman Selian lahir di Aceh Tenggara pada 10 Februari 1975. S1 ia tamatkan di Fakultas Perikanan Universitas Abul Yatama, S2 di Institut Pertanian Bogor. Aliman pernah menjadi Ketum BEM Universitas Abul Yatama, juga menjadi Ketum Ikatan Keluarga Mahasiswa Pasca Sarjana Aceh di Bogor. Ia pernah menjadi Wakil Sekretaris KNPI Aceh dan juga dosen dan kaprodi di Fakultas Perikanan Universitas Abul Yatama.
Korpres Majelis Daerah kami Aceh Besar sebelumnya ini merupakan juga Sekjen Ikatan Keluarga Aceh Tenggara dan saat ini juga merupakan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. Sayyid Muniruddin lahir di Tijo Sigli 27 Desember 1979. S1 ia tamatkan di Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Syah Kuala. S2-nya di Birmingham Business School, England. Ia pernah menjadi Ketua Umum HMI Cabang Banda Aceh periode 2000-2001. Saat ini ia merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syah Kuala. Said Muniruddin merupakan penulis buku Bintang Arash dan berbagai modul training HMI se-Indonesia. Ia juga merupakan trainer dan pemateri NDP HMI Nasional. Juri MTQ Kaligrafi Aceh ini juga Rektor The Sufi Academy, penulis tasawuf paling produktif di Indonesia. Dr. Ramzi Adriman lahir di Banda Aceh 30 Januari 1979. S1 lulus di Teknik Elektro Universitas Syah Kuala. S2 dan S3 ia tamatkan di Computer Science and Information Engineering Asia University, Taiwan. Mantan Sekjen Kahmi Aceh, insinyur profesional ASEAN dan penikmat kopi sejati ini saat ini adalah Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Keuangan Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala. Ia juga Ketua Aptikom Wilayah Aceh, Ketua Bidang Komputer pada Persatuan Insinyur Indonesia, dan juga Associate Profesor serta Koordinator Peneliti Telematics Research Center. Safwan Nurdin lahir di Luknga 21 Januari 1978. S1 ia tempuh di Manajemen Keuangan dan Perbankan STI Banda Aceh. S2 di Ilmu Ekonomi dan S3 juga sedang ia tempuh di bidang Ilmu Ekonomi Universitas Syah Kuala. Safwan merupakan Child Protection Specialist dan saat ini merupakan Ketua Umum Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Aceh. Ia pernah menjadi Sekretaris Umum Kahmi Banda Aceh. Dosen luar biasa ini juga saat ini menjabat Ketua Koperasi Pemasaran Aceh Musaho Sejahtera. Dr. Muhammad Dayang lahir di Aceh Timur 8 Agustus 1977. S1 di Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniri, S2 di Economics and Management Sciences Islamic International University Malaysia, dan S3 Fikih Modern UIN Ar-Raniri. Ia pernah menjadi Ketua Umum HMI Banda Aceh periode 2002-2023. Ia juga merupakan Ketua Badan Wakaf Kahmi Aceh pada periode 2018-2021. Saat ini ia merupakan dosen ekonomi Islam IAIN Langsa. Demikianlah profil Presidium Sekum dan Bendum Kahmi Aceh. Yakin usaha sampai. Iya, baik para hadirin berbahagia, kita berikan tepuk tangan yang meriah kembali untuk para jajaran Presidium Kahmi periode 2022-2027. Untuk itu para hadirin berbahagia, tentunya keberagaman posisi dan profesi keanggotaan Kahmi yang baru saja kita saksikan di hadapan kita bersama, maka tentunya dipastikan Kahmi memiliki potensi besar untuk menjadi kontributor utama dalam upaya mempercepat pembangunan Aceh. Partisipasi tersebut para hadirin berbahagia tentunya dapat menjadi kunci keberhasilan pembangunan Aceh di masa yang akan datang. Untuk itu para hadirin berbahagia, dengan penuh bangga dan rasa bahagia, mari berikutnya bersama-sama kita dengarkan dengan khidmat penyampaian orientasi solidaritas Kahmi menuju Indonesia Emas 2045 oleh Koordinator Presidium Majelis Wilayah Kahmi Aceh yang kita banggakan bersama, Kanda Profesor Dr. Haji Syamsul Rijal MAG. Kita berikan tepuk tangan yang meriah, hadirin yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatu wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang saya hormati Presidium Majelis Nasional Kahmi, hadir Profesor Dr. Haji Abdullah Putih bersama dengan Bapak Sekjen Samsul Qamar, demikian juga Koordinator Presidium
Majelis Nasional Porhati, Sud Emma RD SHMH. Selamat datang di Nanggro, di Aceh. Yang saya hormati Bapak PJ Gubernur Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Aceh, Abang Haji Bustami Hamzah, SE MSI. Tradisi kita di kami memanggil abang, supaya ada kedekatan emosional. Kemudian Yang Mulia Wali Nanggro Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Abang Dr. Andes Haji Sulaiman Abda MSI. Kita berikan tepuk tangan untuk beliau. Kemudian Forkopimda Aceh atau yang mewakilinya. Yang saya hormati Majelis Nasional Porhati yang beserta dengan rombongan sudah berhadir. Kemudian saya perlu sampaikan bahwa di tengah-tengah kita ada korpres senior. Tadi Bang Azhari Basar, di mana masih ada? Bang Azhari Basar itu pernah korpres senior di eranya, ya luar biasa. Ini membuat spirit baru bagi kita. Kemudian korpres senior lagi sebenarnya Profesor Humam Ahamid, kebetulan beliau berhalangan. Dan yang terkini adalah ya korpres senior Zulfikar Lidan. Mana dia? Para presidium baik kami maupun Porhati yang berbahagia. Kemudian semua abang, ayah yang berhadir di sini. Sebenarnya ini ada Ayah Hamid ya, itu Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Aceh. Beliau adalah periode yang keberapa nih? Yang keempat ya, pengurusan keempat. Karena saya ingat untuk kepengurusan pertama waktu itu adalah saya sendiri. Kemudian ada Pak Adriman Kimat, ya, beliau sukses melahirkan generasi, yaitu Ramzi. Dr. Ramzi itu adalah anak daripada Abang Adriman Kimat. Majelis daerah kami seprovinsi Aceh yang sudah berhadir dan tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Kemudian dari unsur media, ini ada unsur advokat, unsur organisasi yang semuanya ada, saya lihat hadir. Karena laporan dari Safwan bahwa 84% dari yang diundang adalah hadir. Alhamdulillah, kita berikan aplaus untuk yang hadir. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan beberapa butir pikiran bahwa tugas presidium kami ke depan adalah bagaimana merealisasikan semua potensi keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam, baik dalam profesi maupun dalam jabatan ataupun potensi-potensi lainnya untuk kita gunakan di dalam mempercepat pembangunan Aceh. Bapak Sekda yang kami hormati, seperti kita pahami bersama bahwa hari ini adalah tahun 2023. Aceh damai sudah 18 tahun. Menuju 2024, itu tadi solidaritas kami menuju Indonesia emas, itu 2045, posisi Aceh adalah damai dalam 40 tahun. Ada kebijakan strategis sebenarnya yang diinisiasi dan ini harus diketahui oleh keluarga besar kami. Bahwa untuk 22 tahun ke depan, Aceh itu dia mengambil visi Aceh yang islami, damai, maju,
dan berkelanjutan. Jadi ini turunan-turunan yang sudah didesain. Karena itu saya yakin bahwa potensi keluarga besar alumni HMI itu sangat bisa membantu. Misalnya kita kan harus samakan persepsi dulu. Bagaimana sebenarnya Aceh yang Islami? Dalam konteks apa? Apa indeks penguatan syariat yang ada di Aceh misalnya? Ada beberapa item-item dan ini saya pikir ada bagian-bagian yang harus diinisiasi oleh kami. Kemudian juga Aceh yang yang damai. Kita harus mampu menghadirkan mitigasi konflik dan keadaan damai dari sisi demokrasi. Tahun ini adalah tahun demokrasi, di mana pilpres ataupun pemilihan umum akan segera diadakan. Aceh harus menginisiasi suksesnya itu. Dan kita berharap bahwa kami berkontributor positif untuk mensukseskan hal tersebut. Namun saya menilai bahwa dia tidak harus terjebak di dalam perhelatan politik praktis, tapi ia harus independen. Tapi dia juga adalah menyukseskan daripada pesta demokrasi yang segera akan digelar. Kemudian itu, Aceh yang maju apa yang kita pikirkan sebenarnya? Misalnya dari sisi pertanian, kita menginginkan adanya industrialisasi pertanian. Sebenarnya di sini ada Dr. Saifullah Muhammad dari teknik kimia yang pakar dalam bidang atsiri, dan ini sebenarnya apa? Bagaimana ini bisa ditumbuh kembangkan itu. Dan ia harus sinkron dan sejalan dengan industri perikanan dan kelautan. Jadi kita ada pakarnya, ada semuanya. Bagaimana ini potensi-potensi ini akan kita akomodir, akan kita samakan persepsi menjadi kontributor bagi pemerintah Aceh. Sudah saatnya kita meninggalkan bahwa mengkritisi negara itu adalah mencari-cari kesalahan-kesalahan tanpa ada solusi yang diberikan. Kenapa? Kami yang dididik secara intelektual, yang dilatih di kampus adalah insan akademis yang saat ini beroperasi dalam berbagai ragam. Itu sejatinya adalah tampil sebagai sosok solutif terhadap berbagai persoalan-persoalan. Misalnya kita paham bahwa Aceh itu miskin. Aceh itu dari segi kesehatan stunting dan sebagainya. Kita sebaiknya tidak mempersoalkan persoalan kemiskinan, tidak mempersoalkan persoalan stunting. Tapi apa kontribusi positif yang bisa kita kontribusikan sehingga persoalan kemiskinan itu bisa diatasi dengan cepat, terukur, dan sistematis. Ini namanya kami berkontributor. Demikian juga dengan industri kelautan. Kita harus punya pikiran. Pernahkah kita berpikir bahwa berapa sebenarnya pelabuhan yang ada di Aceh? Dalam 20 tahun ke depan mau diapakan pelabuhan itu? Kalau kita tidak mendiskusikan, maka lompatan 40 tahun Aceh damai, di mana Indonesia itu berada dalam tahun emasnya, tentu sudah banyak lonjatannya, kita akan terendah. Oleh inilah barangkali segala potensi yang dimiliki kami harus berkontribusi di situ. Jadi bukan kepada euforia politik praktis, tapi bagaimana ide-ide dan gagasan. Tadi Wakil Gubernur Senior Muhammad Najar bisik, Prof, itu ayat yang dibacakan itu berat itu. Ya, saya pikir ya, ketika diserahin amanah itu tidak harus tunggu, tapi harus action. Tapi ketika menghukumkan sebuah perkara, kenapa bahasa Arab dibuatkan seperti itu? Artinya kita harus kaji ulang dengan baik bagaimana ia membawa dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat. Hadirin yang saya muliakan, Bapak PJ Gubernur yang saya hormati, demikian juga dalam sektor pertambangan misalnya,
kita harus berpikir, rakyat Aceh harus tahu di mana potensi-potensi pertambangan. Jadi ya kita tidak bisa hanya mengetahui ketika ada masalah dalam pertambangan. Tetapi sejak awal warga Aceh harus paham di mana titik-titik pertambangan itu. Karena kita tahu bahwa pertambangan adalah sebuah primadona. Kemudian juga adalah industri pariwisata, itu yang sangat kembang di Aceh. Kami punya tugas dan tanggung jawab bagaimana mentransformasikan value dari kepariwisataan berbasis syariah sehingga Islam Aceh itu bukan mendunia. Jadi Islam Aceh itu bukan Islam yang eksklusif, tapi Islam Aceh adalah Islam yang moderat, Islam Aceh adalah Islam yang inklusif. Disinilah perlu ada kajian-kajian dan tatanan-tatanan yang perlu kita pikirkan. Demikian juga dengan sektor perhubungan misalnya. Pernah nggak kita berpikir bahwa berapa airport yang ada di Aceh? Yang satu statusnya international airport. Kenapa tidak ada gagasan untuk memikirkan bahwa Aceh ke depan dengan signifikansi potensi alamnya, dengan human resources yang sudah didesain seperti itu misalnya, di mana kami ambil bahagian. Kenapa tidak ada international airport lainnya yang lebih dekat mengakses misalnya ke Kuala Lumpur, ke Penang, ke Thailand, ke Singapura dan sebagainya. Sama halnya orang Aceh, ketika pergi ke Malaysia, karena dekat di Pulau Penang, maka banyak orang pergi ke sana. Sampai di sana mereka jalan-jalan ke Thailand, jalan-jalan ke Kuala Lumpur, jalan-jalan ke Singapura. Demikian juga bila mana di titik sentral Aceh, apakah di Lu Samawe ataupun Takengon misalnya, itu adalah topografi yang sangat-sangat strategis. Siapa yang berani melakukan gagasan ini, itu sebagai prototipe, gambaran bahwa ada kemajuan Aceh. Kita tidak bisa, di sini banyak pakar ekonomi, untuk meningkatkan human resources, bahwa meskipun perguruan tinggi sudah banyak di Aceh, baik negeri dan swasta, tapi masih diperlukan perguruan tinggi digital yang sudah diinisiasi oleh Universitas Insan Cipta Kahmi di Jakarta. Insya Allah itu akan kita bawa ke Jakarta, karena persoalan digitalisasi adalah sesuatu yang tidak bisa kita bantah. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan spirit presidium kami menuju solidaritas. Yang pertama, solidaritas itu dibangun adalah trust, kepercayaan. Kemudian karena ada kepercayaan muncul persahabatan. Kemudian karena persahabatan ada gagasan dan ide yang bersinergi, dan energi positif inilah menjadi power daripada kami itu sendiri. Jadi solidaritas sosial, solidaritas kelembagaan, itulah yang akan kita canangkan ke depan. Mudah-mudahan ini tidak hanya sebagai angan-angan, tetapi kalau energi positif kita bawa dan kita turunkan ke arah apa yang telah sampaikan, insya Allah tidak ada yang tidak mungkin yang bisa kita capai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemutaran video profil Presidium Forhati Wilayah Aceh. Selamat menyaksikan. Berikut adalah profil Presidium Forhati Aceh periode 2022-2027. Fauziah lahir di Aceh Utara 7 Mei 1978. Ia menyelesaikan S1 di Teknik Industri Universitas Malikus Saleh, Lu Samawe. Selama menempuh pendidikan di Unimal, ia pernah menjadi ketua Kohati Komisariat setempat, menjadi sekjen BEM Fakultas, kemudian juga sekjen Dewan Legislatif Mahasiswa. Mantan komisioner Komisi Independen Pemilihan Aceh periode 2013-2018 ini juga aktif dalam kerja-kerja kemanusiaan di Aceh. Sekarang ia merupakan PNS Disperindak Aceh.
Ida Yani, lahir di Jeram, Nagan Raya, 7 April 1980. Ia menyelesaikan S1 di Manajemen Keuangan dan Perbankan STI Banda Aceh. Ia pernah menjadi Ketua Bidang Intern Kohati Banda Aceh tahun 2000 sampai 2001, kemudian menjadi Korpres Forhati Nagan Raya tahun 2021 dan juga Presidium Balai Syura Kabupaten Nagan Raya serta Fasilitator Daerah Desa Ramah Perempuan Peduli Anak Kabupaten Nagan Raya. Hasni, lahir di Gronggong Sigli 27 Agustus 1976. S1 ia selesaikan di Fakultas Dakwah UIN Ar-Raniri. Ia merupakan Ketua Yayasan Cedah Anak Bangsa, pendiri Sekolah Kreativitas Perempuan dan Anak Cerdas Mandiri, juga seorang penulis buku Mengasuh Penuh Syukur, dan juga Koordinator Divisi Kajian Islam dan Pendidikan Publik MISPI. Ia pernah aktif di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Banda Aceh. Riswati, lahir di Rantau 28 April 1979. S1 ia tamatkan di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. S2 di Pascasarjana Kajian Gender Universitas Indonesia. Ia pernah aktif di Majelis Politik Balai Syura, juga sebagai Ketua Komisi Kesetaraan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, serta Wakil Ketua P2TP2 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Aceh. Saat ini ia merupakan Direktur Eksekutif Flower Aceh. Jamaliyah, lahir di PD 6 April 1971. S1 ia tamatkan di Universitas Jabal Ghafur Pendidikan Bahasa Inggris dan S2 Pendidikan Bahasa Inggris ia tamatkan di Universitas Syah Kuala. Ia Ketua Forhati PD periode sebelumnya, pernah menulis buku Sociolinguistic and Understanding Society in Language, Pernak-Pernik PD dan English for Fun. Saat ini ia merupakan Dekan FKIP Universitas Jabal Ghafur. Dr. Asmawati, lahir di Aceh Barat 4 Oktober 1976. S1 ia tamatkan di bidang muamalah IAIN Ar-Raniri, S2 dan S3 bidang ekonomi Islam di UKM Malaysia. Ia pernah menjadi Ketua Internal Kohati HNI Cabang Banda Aceh dan Sekretaris Umum PPI Cawangan UKM Malaysia. Ia juga aktif di Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh, pernah menjadi PLT Ketua TPPKK Kabupaten PD, Wakil Sekretaris 2 PWPP LIPI Aceh, Ketua Pokja 2 TPPKK Aceh, dan Presidium IKHS UIN Ar-Raniri. Fitriyati, lahir di Sigli 26 Juli 1985. S1 ia tamatkan di Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syah Kuala. Ia merupakan pegawai Badan Kesbangpol Aceh, juga anggota Puspa Aceh dan Sekjen P2TP2A RPA. Demikianlah profil Presidium Forhati Aceh periode 2022-2027. Yakin usaha sampai. Dilanjutkan dengan penyampaian langkah strategis oleh Koordinator Presidium Forhati Nasional kepada Yunda Cut Ema Mutia Ratna Dewi MH, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini, tepatnya tanggal 2 Oktober, bertepatan dengan Hari Batik Nasional Indonesia. Dan saya melihat di sini banyak sekali yang mengapresiasi terhadap Hari Batik ini karena sebagian besar memakai batik di ruangan ini dan saya bersyukur sekali. Baik, rasa hormat saya dan bangga saya terhadap para senior yang hadir di sini.
sedikit saya sampaikan. Saya melihat wajah-wajah lama ketika saya masih berusia mungkin 10 tahun. 10 tahun berarti 30 tahun yang lalu. Di sini ada ayahanda atau mungkin saya panggil Om. Di sini saya panggil dulu Om Sulaiman Abda. Assalamualaikum Om. Dan ternyata saya baru menyadari hari ini saya dipertemukan dalam forum yang sangat istimewa terhadap orang-orang hebat yang dulu memotivasi dan menginspirasi saya. Dan juga di sini tentu ada ayahanda kita juga. Ini ada, saya manggil sekarang Bang. Kalau dulu manggilnya Om juga kayaknya. Tapi jarang ketemu dulu karena orangnya masih di atas, saya masih di level bawah banget. Ini ada Bang Abdullah Putih. Assalamualaikum Bang. Dan alhamdulillah ternyata pada hari ini saya bertemu dengan beliau dan ternyata di proses Palu kemarin ternyata beliau terpilih menjadi Majelis Nasional Kahmi. Dan saya alhamdulillah diamanahkan juga menjadi Majelis Nasional Forhati. Dan saya banyak belajar juga dari beliau, dari tokoh-tokoh yang dulu tidak pernah terpikirkan saya akan bersama dengan mereka. Saya hanya memimpikan sosok-sosok mereka, tapi ternyata sekarang dalam ruangan ini membuktikan bahwa perempuan-perempuan Aceh punya semangat yang tinggi. Perempuan-perempuan Aceh memiliki sebuah solidaritas, memiliki sebuah empati dan simpati. Kalau saya melihat bagaimana peran strategis perempuan dalam masa ini, dia adalah sebagai tiang utama sebuah negara. Karena adalah pendidik utama. Saya bangga menjadi perempuan Aceh walaupun tidak besar di Aceh, tapi saya akan kembali ke Aceh tentunya. Terima kasih. Dan juga di sini ada kakanda saya juga, ada Bang Samsul Komar, ini Bang Sekjen, jauh-jauh dari Jakarta terbang ke Aceh. Terima kasih udah kembali ke kampung saya Bang, walaupun saya juga jarang pulang kampung. Dan di sini juga ada Bang Azhari Bashar, ini ayahanda kita presidium pertama Kahmi Aceh. Assalamualaikum ayahanda. Dan juga ada Bang Razali Yahya, ada Bang Adrimat Kimat, ada Bang Tarmizi Karim, dan tentu ada ayunda kita tercinta Ibunda Soraya Iti. Ini luar biasa sosok yang inspirasi juga. Jadi alhamdulillah pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbicara. Oh saya juga harus sampaikan saya bersama ayunda saya dengan Kak Nova Kandi. Ini putri Aceh juga yang menginspirasi saya untuk bisa sampai hari ini ada di sini. Terima kasih Kak Nova, ini Presidium Forhati Nasional juga. Jadi pada hari ini terima kasih untuk forum yang sangat istimewa ini. Kita bicara tentang arah strategis ke depan. Saya akan menarik garis mundur ke belakang mungkin 78 tahun yang lalu. Saya belum lahir saat itu. Tetapi saya banyak mendengar sejarah, saya mendapatkan bukti-bukti konkret hasil dari sebuah perkembangan suatu bangsa. Indonesia 78 tahun bukan usia yang muda. Indonesia lahir dan besar dikenal oleh negara lain karena berkat dari beberapa lintas generasi yang pernah memimpin negara ini. Begitu juga dengan provinsi tercinta kita, Aceh saat ini dikenal dengan beberapa kepemimpinan yang sudah menghadirkan lintas generasi. Dan inilah yang harus membuat kita solid menjadi sebuah bangsa yang besar adalah menghargai sebuah perjuangan bangsa yang tidak saja berdiri berdasarkan seseorang, sekelompok ataupun komunitas, tetapi berdasarkan sebuah sinergisitas, kolaboritas oleh semua suku, semua etnis, dan semua lini yang tersebar di Indonesia, sehingga Indonesia menjadi negara yang besar dan dikenal oleh bangsa lain. Dan saya di sini, inti dari sebuah solidaritas adalah sesuatu hal yang tinggi, di mana sebelumnya harus ada rasa empati dan simpati sebelumnya untuk menghasilkan sesuatu yang solid.
Dan saya ingin bertanya sebenarnya, apakah di ruangan ini, apakah Ayunda dan Kakanda semuanya sudah memiliki rasa empati terhadap sesama anggota KAHMI? Silakan dijawab masing-masing, tidak perlu dijawab di forum. Tapi ini menjadi renungan, kita tidak akan pernah bisa solid kalau kita tidak punya rasa empati dan simpati. Dan perempuan secara subjektivitas memiliki sesuatu hal yang lebih besar porsinya dari rasa, perasaan, dan dibandingkan logika. Kenapa perempuan harus hadir dan harus berdiri di depan, bukan di samping? Karena apa? Karena kita adalah pendidik utama dari seorang insan manusia yang baru lahir. Presiden tidak akan mungkin lahir dari seorang laki-laki. Dokter tidak akan lahir dari seorang bapak tanpa ada seorang ibu. Jadi kita sebagai seorang perempuan harus bangga, berbesar hati, dan tahu bagaimana cara meningkatkan potensi diri kita. Belajar dari kekurangan, tahu kekurangan untuk mencari tahu bagaimana menghasilkan suatu kelebihan dalam diri kita. Saya di sini belajar. Saya harus banyak belajar dari ruangan ini karena apa? Karena saya masih tergolong, bukan muda ya, kalau muda nanti ada yang protes lagi. Masih tergolong pengetahuan yang minim dibandingkan dengan senior-senior saya di sini. Justru dalam ruangan ini, saya di sini mohon doanya untuk Forhati Nasional yang saat ini masih di bawah kepemimpinan kami, Presiden Forhati Nasional. Kami ada 5 orang yang terpilih di Munas November 2022 yang lalu. Ada saya Cut Emma Mutiara Ratna Dewi, ada Kak Nova Kandi, ada Kak Won Wauda Nur Hayati, ada Kak Jamilah Abdul Ghani, ada Kak Anita Aryani yang berangkat semua dari sektor dan fashion yang berbeda. Tetapi kami menjadi satu untuk bagaimana menempatkan posisi perempuan menjadi strategis sebagai sebuah tiang negara untuk membawa negara ini ke arah perubahan, menciptakan generasi muda kita untuk bisa mengisi, membawa Indonesia ke 2045 Indonesia emas. Indonesia emas akan hadir pada tahun 2045. Mungkin bukan saya posisinya di situ untuk memberikan posisinya. Tapi adalah adik-adik Forhati, adik-adik Kohati, adik-adik HMI yang saat ini sedang berjuang di bangku kuliah. Jadi saya tidak panjang lebar, saya hanya ingin menginginkan kerjasama kita sebagai seorang perempuan, karena saya memberikan arah dan strategis. Karena kalau kita tidak memiliki rasa empati dan simpati di antara kita, maka itu tidak akan terjadi sebuah solidaritas. Dan begitu juga kepada semua Forhati dan tentunya KAHMI. Forhati adalah bagian dari KAHMI yang tidak pernah akan bisa terlepaskan. Begitu juga dengan HMI dan Kohati, tidak akan pernah bisa terlepaskan. Karena kita satu rahim pengkaderan. Yang terpenting bagi kita saat ini adalah bagaimana menjaga solidaritas yang kita hasilkan dari rasa simpati dan empati, untuk bisa menjadi keluarga besar himpunan mahasiswa Islam ini, membawa arah perubahan dan memberikan jawaban bagi sebuah permasalahan negeri. Bukan menjadi sebuah masalah dari negeri kita, tapi menghadirkan sebuah solusi bagi permasalahan bangsa kita. Mungkin dari saya demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kanda Yunda yang kami muliakan, selanjutnya kita saksikan pemutaran video pembangunan gedung dan kegiatan KAHMI Aceh. Selamat menyaksikan.
akan sangat bangga kalau ada generasi-generasi itu ke depan lebih hebat, lebih responsif ya. Di semua titik-titik persoalan kemanusiaan yang ada di Aceh itu harus dipegang itu. Iya, baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah para hadirin berbahagia. Itulah pemutaran video sekilas tentang kegiatan Kahmi Aceh. Ya, tentunya para hadirin berbahagia itulah menjadi bukti bahwa soliditas Kahmi menuju Indonesia Emas 2045 akan segera terwujud. Untuk itu para hadirin berbahagia, berikut mari bersama-sama kita dengarkan dengan penuh khidmat orasi kebangsaan oleh Presidium Majelis Nasional Kahmi. Kepada yang terhormat Kanda Profesor Dr. Insinyur Abdullah Putih MSI, kami persilakan dengan segala hormat. Kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina, wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang saya hormati, saya banggakan, kita muliakan bersama Bapak Sekda Aceh, yang pada malam hari ini mewakili Bapak Gubernur. Yang saya hormati Bapak dari Forkopimda, para ahli ulama, tokoh masyarakat, para ketua umum partai yang hadir di sini, salah satunya Teguh Nurlif, ketua saya di Golkar dulu. Dan di sini juga hadir Pak Sulaiman Abda. Kemudian saya ingat beberapa teman saya dulu waktu saya tahun 70 ke Aceh, pulang dari Bandung. Saya waktu itu ketua umum HMI Cawang Bandung, ketemu Pak Adriman Kimat dengan Pak Azhari Basar. Alhamdulillah malam ini ketemu lagi, ya. Dan mereka ini adalah orang-orang yang saya belajar semua dulu. Dulu Pak Adriman Kimat jabatannya Ketua Subbatko Aceh, ya Pak ya. Waktu itu masih Subbatko, cabangnya cuma baru 5 waktu itu, nggak banyak. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, hadir juga di sini Ketua Umum Forhati Cut Ema dan Nova Dila. Dan juga para ketua MD Kahmi seluruh Aceh, adik-adik HMI Iwan dan HMIwati. Mari pertama-tama kita memanjatkan rasa syukur hadirat Allah SWT atas limpahan karunia-Nya. Malam hari ini kita bisa bersilaturahmi bersama-sama di tempat yang indah dan megah ini. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita ikuti risalahnya sampai akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, malam sudah semakin malam. Saya kira kita semua sudah bersiap-siap untuk besok siang bekerja kembali. Dan orasi kebangsaan yang ingin saya sampaikan malam hari ini tidaklah panjang lebar, tetapi hanya mengutip pidato-pidato yang sudah disampaikan oleh Bapak Profesor Syamsul Rijal, Ketua Korpres kita, kemudian juga sambutan Cut Ema, dan nanti kita dengarkan juga
dari seorang kader HMI yang luar biasa dan hari ini menjadi pemimpin di Aceh, yaitu Pak Sekda kita, Pak Haji Bustami Hamdah SE. Waktu saya gubernur dulu beliau masih staf Pak Sekda. Hari ini sudah Sekda. Kalau dulu saya bisa perintah, hari ini saya sudah minta menghadap tadi ya. Memang dunia berubah, selalu berubah. Dinamika terus berputar dan itulah kehidupan. Saudara sekalian, kita tadi menyaksikan sebuah pelantikan yang menurut saya sangat membanggakan, luar biasa. Baik Kahmi maupun Forhati. Saya ingat sebulan lalu saya nonton film Cut Nyak Din di Jakarta. Jadi saya bayangkan tadi adalah pasukan-pasukan Inong Bale. Ya. Walaupun ada Kahminya. Waktu itu Malahayati telah tiba di Teluk Aru, di atas sebuah kapal. Dia menyatakan kepada para Inong Bale yang ada di situ, "Hai Cupo, hai Cuda, hai Mawa, adik Luntuan Madum. Hari ini kita sudah tiba di Teluk Aru, di atas kapal yang kita arungi 5 hari 5 malam dari Ulele. Saya bertanya, ini saya ingat saya bertanya juga, masihkah kita sebagai Inong Bale akan terus berjuang? Siap, kata, kita akan terus berjuang. Ya, mari kita niat di hati kita sama-sama bahwa kita hanya akan pulang ke Kutaraja apabila kapal-kapal Portugis itu Portugis. Apabila kapal-kapal Portugis ini kita tenggelamkan seluruhnya ke punggung laut di Teluk Aru. Nah, hari ini kita berniat sesuai dengan pidato Pak Syamsul Rijal, para Presidium Kahmi Aceh dan para Forhati Aceh. Mari kita berniat bahwa kita selama 5 tahun mencoba dengan segala tenaga menghilangkan kemiskinan di Aceh. Sanggup pasti sanggup, saya nggak tanya. Sanggup pasti sanggup. Tidak ada hil yang mustahil kata anak muda ya. Orang sudah naik ke bulan, masa kita kemiskinan jangan bisa hilang? Kan aneh. Nah apalagi kita di sini yang pejabatnya, yang sekdanya, yang gubernur belum ya. Dan juga para kepala dinas kita semua ini orang-orang yang luar biasa. Profesor, doktor semua ada. Kenapa tidak bisa? Oleh karena itu menurut saya ingin mengajak kita hadir di sini. Mungkin dipimpin oleh Pak Sekda kita yang alumni juga. Mari kita diskusi terbuka untuk Aceh hari ini. Kenapa harus ada kemiskinan di negeri ini? Kalau kita lihat sejarah, tapi tidak perlu sebetulnya. Bahwa kita pada abad ke-19 sudah berhubungan dengan Inggris, dengan Turki. Waktu Belanda kita sudah ada kereta api, hari ini tidak ada. Waktu Belanda kita ada pelabuhan Sabang, hari ini hilang. Bahkan hari ini dicap termiskin di Sumatera. Padahal dana ke Aceh ini ketiga terbesar setelah Jakarta, Papua. Kita yang ketiga. Tiap tahun triliunan, 17 triliun, 15 triliun. Tapi kita kalau melihat data-data, kita memang menangis. Mohon maaf Pak Sekda, kita bicara sama alumni HMI di sini. Saya dengar, kalau salah nanti Pak Sekda bisa mengatakan, 4 tahun terakhir 8 triliun dana APBA kita kembalikan ke Jakarta. 8 triliun. Dan kemarin, 2023 katanya 2,5 triliun. Kenapa harus dikembalikan? Kenapa? Sedih kita. Padahal pada saat yang sama kemiskinan ada di sini. Saya sering bergurau. Andai kata uang 2,5 triliun itu dibelikan boh mano, telur ayam, dijadikan mamano, dijadikan ayam, tenggelam Aceh dengan ayam di sini. Tenggelam. Nah oleh karena itu kita perlu pikirkan apa? Jadi kalau kita bicara semangat kebangsaan hari ini adalah semangat bagaimana mencintai bangsa ini, mencintai daerah ini, membuat daerah ini menjadi maju. Kita lihat orang lain bisa berjuang. Katakanlah hari ini kita punya UPA, Undang-Undang Pemerintah Aceh. Di tiap ketiak kita ada UPA, kita banggakan. Tapi tidak banyak yang bisa dilaksanakan. Sama aja Aceh sama provinsi lain hari ini, tidak beda.
Apa khususnya? Nggak ada. Nah oleh karena itu kita lihat misalnya Laskodiat, gubernur Jawa, gubernur NTT. Dia tak punya UPA, tapi dia dapat 17 triliun untuk PSN Labuhan Bajo. Kenapa? Kita nggak ada, yang ada kita kembalikan. Aneh, tapi nyata. Nah oleh karena itu saya kira semangat kebangsaan hari ini, semangat membuat Aceh ini harus bisa berdiri setara dengan daerah lain. Bahkan mestinya kita harus di depan, bukan di belakang. Harus di depan. Kalau kita lihat di pantai barat selatan, ini dari barat selatan dan semua, kita punya semua sumber daya mineral di situ. Ada giok, ada emas, ada batu bara, ada timah, ada batu bara, ada lagi bauksit. Lengkap. Kalau satu kabupaten aja, satu punya tambang, sudah kaya, sudah emas Aceh sebetulnya. Tapi kan nggak bisa. Nah oleh karena itu barangkali perlu kita diskusikan ke depan sumber daya ini. Jangan sampai diambil orang-orang luar. Harus tinggalkan Aceh. Jadi Baitul Mal. Kelemahan kita hari ini tidak lain tidak bukan. Kita kok punya uang. Kenapa ada miskin? Kenapa petani miskin? Dia punya tanah. Kenapa miskin? Karena nggak punya uang. Dia nggak bisa tanam. Jadi yang ada di dalam kebun orang Aceh hari ini bak siriri, bak berunyong, bak cikoko. Coba kalau 1 hektar tanam sawit 5 juta per bulan. Tapi nggak ada uang. Nah oleh karena itu kita barangkali perlu juga belajar. Tidak perlu ke luar negeri, tidak perlu ke Jakarta. Abu Bakar pernah menyatakan dulu. Saya ingat sekali. Waktu saya masih kecil, Abu Bakar pidato di IDI. Sebagai panglima perang di ITI waktu itu. Apa dia bilang? Bahasa Aceh. Pak Samsul Kabar, maaf, bahasa Aceh ya. Abu Bakar mengatakan, hai tengku-tengku, menyodron pemano kuda, tengku-tengku kalau bapak mau mandikan kuda, jangan suruh turun kuda ke sungai. Jangan suruh turun kuda ke sungai. Kata. Tapi kamu pun turun ke sungai, mandikan kuda. Hari ini saya kira relevan. Kita tidak cukup lagi dengan seminar, tidak lagi cukup dengan pidato. Turun, tundukkan contoh untuk orang Aceh kita hari ini. Dana KUR bisa cukup besar. 2023 dana KUR 340 triliun. 340 triliun. Kalau dibagi 34 provinsi, 10 triliun satu provinsi. Berapa dapat Aceh? Nomor 23 Aceh. Nomor 1 siapa? Jawa Tengah. 41 triliun dia dapat untuk petani-petani kita. Kita hanya 10,3 triliun, ada data bisa baca. Kenapa? Karena petani kita nggak tahu bagaimana ngambil KUR itu. Kalau udah bikin proposal, udah terkejut dulu orang kampung. Oleh karena itu pilot project percontohan ini menurut saya harus diperbanyak di Aceh. Orang supaya tahu. Kalau kita tunjukkan misalnya ya, kita ke Lampung hari ini. Di situ ada pabrik singkong, besarnya sama dengan hotel ini. Dia punya 15.000 hektar singkong ubi. Saya tanya, untuk apa singkong ubi ini? Bro, karena Chinese yang punya itu. Nah ini kita, untuk makanan kita. Nggak ada yang makan, di Aceh ini bikin keripik aja nggak laku. Saya bilang, oh bukan begitu Pak Putih katanya. Ini kita bikin tapioka. Tapioka ini hari ini Indonesia masih impor dari Brazil. 55% kita impor, baru kita 45%. Dan harga dari tapioka, dari harga singkong 600 perak 1 kilo menjadi 12.000. Apa di Aceh nggak bisa? Kita lempar aja singkong hidup. Kenapa nggak bisa? Nah itulah contoh-contoh ini harus kita tunjukkan. Ada lagi kemarin saya naik ke Lamteba. Lamteba Pak Sekda situ ada satu tempat. Kalau kita masuk ke situ di lembah Gunung Selawah, kita ketemu sesuatu tanaman yang luar biasa. Apa tanaman itu? Yaitu cabai Jawa. Maaf Pak Samsul. Cabai Jawa itu adalah cabai yang seperti lada kecil. Oleh orang kampung dibabat, dibuang. Karena ini menjadi hama katanya. Tapi hari ini dibutuhkan oleh pabrik rokok gudang garam di Jawa Timur
Dan pada rokok yang namanya Jarum, unlimited, tak terbatas. Harganya 1 kilo 250.000. Dan itu campakkan hidup. Kenapa kita nggak bikin? Kenapa belum kita bikin? Ada lagi di Sumatera Utara, Dinas Pertanian Sumatera Utara, kalau kita lihat di Medan, dia tanam vanili. 1 hektar modalnya 500 juta, besar memang. Tetapi setahun nilai jualnya 5 miliar. Itu hanya vanili 1 hektar. Ada lagi lebih mudah lagi, kapulaga. Itu tumbuh di mana-mana dan ditakuti oleh hama karena dia bau. Dan itu hari ini dibutuhkan unlimited oleh negara IPB. Apa IPB? India, Pakistan, Bangladesh. Butuh. Nah, oleh karena itu sekali lagi barangkali saya berharap kita berdoa. Teman-teman yang sudah latih hari ini, mari kita diskusikan. Tapi diskusi yang langsung bisa mampu menunjukkan contoh teladan di masyarakat. Agar Aceh berubah. Kalau kita Aceh masih biasa-biasa saja, as usual, nggak akan ada lompatan. Kita udah ketinggalan 30 tahun hari ini. Nah, kalau ini terus terjadi, apalagi katanya kalau 2027 otonomi khusus tidak ada lagi, saya khawatir semangat separatis muncul kembali di negeri ini. Jangan sampai terjadi. Ini saya menyampaikan ini dengan hati. Tidak punya maksud apa-apa. Hari ini silakan adik-adik, saudara-saudara yang sudah dilantik di Presidium Kahmi Aceh ini dan formatnya, mari kita bikin contoh-contoh. Kita mencoba dengan cara-cara yang langsung data, fakta lapangan. Sudah waktunya kita mengurangi seminar-seminar yang sudah kalau papernya disusun sudah bisa naik ke langit. Coba contoh-contoh itu lakukan. Nah, hanya dengan itu menurut saya kita menunggu bahwa bangsa ini bisa maju. Memang tidak mudah. Memang kita katakan ini sesuatu yang kadang-kadang terlalu mudah. Tapi memang tidak ada yang mudah. Semua harus kita perjuangkan. Saya minta maaf kepada kita semua, saya sampaikan dengan hati. Karena saya yakin berharap teman-teman Presidium bisa melakukan itu. Kita punya sarjana luar biasa. Mari manfaatkan siah kuala kita yang luar biasa itu. Bagaimana merencanakan pemenang kita dengan memakan siah kuala. Supaya kita bisa lari lebih kencang lagi. Waktu kami dulu, Pak Samsudin Mahmud, Pak Ibrahim Hasan, siah kuala betul-betul dimanfaatkan. Nah, hari ini saya ingin mengatakan, mengakhiri ini, Pak Sekda, manfaatkanlah teman-teman kita Kahmi dan Forhati ini, supaya kita bisa lari lebih kencang lagi. Demikian yang saya ingin sampaikan, lebih kurang saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, kita dengarkan amanat PJ Gubernur Aceh diwakili oleh Sekda Aceh kepada Bapak Bustami Hamzah SE, MSI, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya membacakan sambutan Bapak PJ Gubernur, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf beliau. Beliau tidak bisa hadir di ruangan ini karena beliau lagi di Jakarta, ada acara Hari Batik Nasional di Istana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati senior
anggota majelis, anggota DPD, sekaligus mewakili koordinator presidium Majelis Nasional KAHMI, Profesor Dr. Insinyur Haji Abdullah Putih, MSI, Koordinator Presidium Porhati Nasional, Cud Ema Mutia RD SHMA, Forkompimda yang berhadir atau mewakili, yang kami hormati, yang mewakili Wali Nanggro, Kanda Sulaiman Abda, Koordinator Presidium KAHMI Aceh, Profesor Dr. Haji Samsul Rizal, MAG. Pada malam yang berbahagia ini, izinkan saya juga ingin menyapa para senior. Saya ini kebetulan malam ini hadir Pak Tarmizi Karim, Ketua Golkar Aceh, Tengku Nurlif. Ini kemana hilang ini sudah. Ini yang kedua orang tua saya, Pak Andreman Kiman, Bapak Azhari Bashar, Haji Ihsanuddin MZ, Dr. Purnama, hadirat yang tidak mungkin saya sebut satu persatu. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita untuk mengikuti acara pada malam ini. Selawat dan salam kita sajikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama saya menyampaikan rasa bahagia karena bisa hadir di tengah-tengah para pengurus KAHMI dan Porhati Aceh. Meski lebih bernuansa kekeluargaan, keberadaan KAHMI dan Porhati sangat diperhitung baik di level regional maupun nasional. Jejaring KAHMI dan Porhati terdapat pada semua level dan semua lini, baik di pemerintahan maupun di swasta dan organisasi kemasyarakatan. KAHMI juga berperan dalam konteks politik yang antara lain disebabkan anggota KAHMI hampir ada di semua partai. Himpunan yang semacam ini adalah himpunan yang langka. Keberadaan organisasi beranggotakan profesi yang homogen, tetapi tidak demikian dengan KAHMI dan Porhati. Di dalam KAHMI dan Porhati ada intelektual, akademisi, politisi, pengusaha, ulama, jurnalis, aktivis, dan lain sebagainya. Saya berharap keberagaman profesi ini hendaknya menjadi kekuatan tersendiri bagi KAHMI dan Porhati dalam mengemban amanah organisasi ini dan di masa yang akan datang. Berikutnya, sebagai pimpinan pemerintah Aceh, saya menyampaikan selamat kepada para pengurus Majelis Wilayah KAHMI dan Porhati Aceh periode 2022-2027. Melihat nama-nama yang tadinya dilantik, saya percaya bahwa semua bukan orang baru dalam berorganisasi, melainkan sudah dengan pengalaman dan juga memiliki pengetahuan
tentang bagaimana menjalankan organisasi dengan baik dan profesional. Saya kira dari profesionalisme itulah awal mula dari segala hal yang harus menjadi perhatian kita semua. Setelah pelantikan kami dan Porhati Aceh harus menunjukkan kompetensi yang memadai dalam menghadapi tantangan dan perubahan di berbagai aspek. Demikian dalam kolaborasi, kami dan Porhati harus mampu secara optimal beserta dengan gagasan dan pemikiran yang berkelanjutan. Hadirin yang berbahagia, kepedulian dalam bentuk gagasan, pemikiran itu sangat penting pada masa-masa sekarang ini dan masa-masa yang akan datang. Dalam berbagai kesempatan, saya mengatakan bahwa membangun Aceh harus menjadi pekerjaan kita bersama. Pemerintah Aceh tak mungkin berjalan sendiri, melainkan harus ada kolaborasi antara berbagai pihak, tak kecuali para tokoh yang tergabung dalam Kahmi Aceh yang baru saja dilantik. Besar harapan saya kepada seluruh pengurus yang baru dilantik, tidak hanya meneruskan sumbangsihnya bagi masyarakat, bangsa dan negara, melainkan juga dapat menggunakan kekuatan yang ada untuk memperkuat sumber daya yang ada di organisasi kami untuk Aceh lebih baik. Para hadirin yang saya hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus Majelis Wilayah Kahmi Aceh periode 2022-2027. Diiringi dengan ucapan semoga sukses dalam bekerja. Kepada Allah jualah kita berserah diri. Semoga kita selalu berada dalam kasih sayang dan rahmat serta kurnianya. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pejabat Gubernur Aceh, kami mohon untuk tetap berada di tempat. Berikutnya kami mengundang dengan hormat untuk membersamai penjabat Gubernur Aceh. Kami mengundang Presidium Majelis Nasional kami untuk turut bersama PJ Gubernur Aceh, dan juga kami turut mengundang Koordinator Presidium Porhati Nasional. Kami juga turut mengundang Dewan Penasehat dan Dewan Pakar Kahmi Aceh, Koordinator Presidium dan Presidium Kahmi dan Porhati Aceh, dan juga kami turut mengundang yang mewakili Paduka Yang Mulia Wali Nanggro Aceh untuk tetap bersama penjabat Gubernur Aceh berada di sisi kanan panggung utama. Dan berikutnya para hadirin berbahagia, di sisi kanan panggung utama kita sama-sama telah melihat ada salah satu banner yang telah terpampang, dan ini merupakan salah satu tempat yang akan dilakukan penandatanganan oleh penjabat Gubernur Aceh dan seluruh hadirin yang berhadir sebagai bukti untuk didokumentasikan pelantikan pengurus Majelis Wilayah Kahmi dan Porhati Aceh periode 2022-2027. Baik para hadirin berbahagia, kita berikan tepuk tangan yang meriah di samping kanan panggung utama oleh penjabat Gubernur Aceh dan diikuti oleh seluruh hadirin yang baru saja kami sebutkan. Telah dilakukan penandatanganan sebagai salah satu simbol dari secara resmi baru saja dilantik pengurus Majelis Wilayah Kahmi Aceh dan Porhati Aceh periode 2022-2027. Tentunya para hadirin berbahagia tetap dengan semangat dan nilai tema yang sudah kita janjikan dan kita sampaikan saat ini, solidaritas kami menuju Indonesia Emas 2045. Ya baik para hadirin berbahagia, nantinya setelah selesai penandatangan ini, kita juga akan persilahkan kepada seluruh hadirin mengisi ruang-ruang yang kosong ini dengan tanda tangan yang indahnya masing-masing. Tentunya ini akan diabadikan oleh panitia pelaksana dan juga seluruh presidium kami.
Dan berikutnya di panggung utama kita akan saksikan sesi foto bersama. Kami mengundang kepada yang terhormat Bapak Penjabat Gubernur Aceh untuk berkenan kembali naik ke atas panggung utama untuk membersamai Presidium Majelis Nasional kami, Koordinator Presidium Forhati Nasional, Dewan Penasihat dan Dewan Pakar kami Aceh, Koordinator Presidium kami dan Presidium Forhati Aceh, dan juga yang mewakili Paduka Yang Mulia Wali Nanggro Aceh untuk berkenan mengambil posisi di atas panggung utama melakukan sesi foto bersama. Ya, berikutnya Bapak Ibu yang berbahagia, bersama Bapak Penjabat Gubernur Aceh, kami persilakan untuk dapat mengambil posisi di atas panggung utama. Ya baik, berikutnya kami persilakan untuk dapat mengambil posisi di atas panggung utama untuk dapat mengabadikan momen terbaik di malam yang berbahagia ini. Ya Bapak Penjabat Gubernur Aceh, kami mohon untuk kembali mengambil posisi di atas panggung utama. Ya baik, untuk seluruh hadirin yang berada di kursi juga kami persilakan untuk bersiap-siap karena nanti juga dari atas panggung utama kita akan mengabadikan momen dan seluruh kita berdiri di tempat masing-masing. Iya, baik para hadirin berbahagia, kita saksikan di hadapan kita. Iya, Bapak Penjabat Gubernur Aceh, dalam hal ini Bapak Sekretaris Daerah Aceh. Perlu balik nggak? Oke, nggak ada orang ya? Iya, kami mohon Ketua Forhati Nasional untuk berkenan bergabung bersama. Ketua Forhati Nasional, iya. Dan juga Ketua Forhati Aceh, kami persilakan untuk bergabung bersama. Para Presidium Forhati, para Presidium Forhati Aceh dan juga Presidium Kahmi Aceh, kami persilakan untuk mengambil posisi di atas panggung utama. Baik, ucapan selamat dari Forum Kerukunan Umat Beragama. Bismillahirrahmanirrahim. Segenap pimpinan dan anggota FKUB Aceh mengucapkan kru semangat, selamat dan sukses atas pelantikan pengurus majelis wilayah kami dan Forhati Aceh periode 2022-2027. Semoga kami dan Forhati tetap teguh pada kita perjuangannya. Iya, untuk berikutnya khusus kepada Presidium ya. Iya, berikutnya sesi khusus. Sesi khusus Presidium. Iya. Cantik sekali. Masya Allah. Tidak kenal. Ya baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Penjabat Gubernur Aceh, dalam hal ini Bapak Sekretaris Daerah Aceh. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan dan juga kehadirannya tentunya menyaksikan pelantikan pengurus majelis wilayah kami dan Forhati Aceh periode 2022-2027. Ya baik, untuk berikutnya masih kita saksikan sesi foto bersama Bapak Sekda Aceh. Ya. Sesi khusus para Presidium Kahmi Aceh. Tengok sini sikit mukanya. Ya baik, untuk berikutnya kepada seluruh hadirin yang telah berhadir, kami persilakan untuk dapat mengambil posisi juga di samping kanan panggung untuk melakukan penandatanganan pada banner yang telah disediakan tentunya. Tanda tangan Bapak Ibu serta seluruh hadirin yang berbahagia. Ya, kami panggilkan untuk Bapak Zulfikar Lidan
Ya Bapak Zulfikar Lidan kami persilakan. Kepada Kanda Zulfikar Lidan kami mohon untuk dapat mengambil tempat di depan. Baik, kepada Kanda Yuda dan Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan kehadirannya untuk menjalani proses rangkaian pelantikan pengurus Majelis Wilayah kami dan Forhati Wilayah Aceh. Iya, kami periode ucapkan terima 2022, kasih untuk kita bersama. Tentunya solidaritas kami menuju Indonesia Emas 2045. Saya selaku Master of Ceremony Rifki Ismail dan saya Cud Intan Arifah mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami panggilkan kepada seluruh pengurus Forhati Wilayah Aceh untuk dapat naik ke atas panggung. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Sekali lagi kami panggilkan kepada seluruh pengurus Forhati Wilayah Aceh yang baru saja dilantik untuk naik ke atas panggung. Kami panggilkan kepada seluruh Presidium Forhati Aceh untuk dapat naik ke atas panggung.